Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas topik mengapa sulit bersyukur. Rujukannya adalah di surat ke-7, yaitu surat Al-A'raf ayat ke-16 sampai 17. Di situ merupakan penggal dari episode ketika iblis menolak saat disuruh untuk sujud di hadapan Adam alaihissalam. Nah, ada kata-kata iblis yang kemudian diabadikan di dalam Al-Quran. Kita lihat sama-sama surat ke-7 ayat ke-16 sampai ke-17. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Saya bacakan terjemahannya. Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari sirotokal mustaqim, jalan yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Jadi ini salah satu peran iblis adalah untuk menguji mana dari manusia yang betul-betul teguh pendiriannya, ikhlas pencariannya kepada Allah Ta'ala. Karena kalau kurang ikhlas, hanya mereka yang tidak ikhlas yang bisa disentuh oleh setan, begitu kata Al-Quran. Nah, jadi tipuannya adalah dari depan, belakang, kiri, dan kanan. Iblis hanya mampu untuk menggoyang di sisi horizontal manusia. Kita akan dipertakuti dengan masa depan, khawatir tidak cukup, khawatir tidak bisa menyekolahkan anak, khawatir tidak bisa mencukupi orang tua, kekhawatiran di masa yang belum datang. Itu membuat manusia goyang dari titik koordinat kebersyukuran. Karena ujung-ujungnya iblis melakukan semua manuver itu adalah agar manusia tidak bersyukur, begitu. Dan kata kunci lain di ayat 16-nya adalah bahwa aku akan selalu menghalangi mereka dari syirotokal mustaqim. Dengan kata lain, sebenarnya boleh kita simpulkan bahwa syirotol mustaqim, jalan yang kita minta setiap hari ketika sholat, itu adalah sebuah jalan kebersyukuran. Dengan kata lain, kita meminta diberi petunjuk agar kita mampu menikmati semua nikmat Allah dengan baik. Agar kita berada senantiasa dalam kebersyukuran. Karena iblis akan selalu membuat kita melihat sesuatu ditipu. Ada berupa tipuan dari kanan dan kiri. Sesuatu hal yang baik, dia kamuflase sedemikian rupa sehingga kita melihat itu sebagai keburukan. Sebaliknya sesuatu yang baik, dia tipu itu dari tipuan kiri atau kanan. Bagaimana caranya agar kita tidak melihat itu sebagai sebuah keburukan, seolah-olah sebagai sebuah kebaikan. Dan itu ilusi yang sangat kuat. Terus terang saja, kalau mau hitung-hitungan, menghadapi makhluk seperti ini, kita berhadapan sebuah mission impossible sebenarnya. Kalau kita hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri, itu pasti sudah termasuk betul yang iblis katakan, engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Jadi sebagian besar manusia gagal untuk bisa bersyukur. Dengan kata lain, kita gagal untuk menemukan siratal mustaqim yang sebenarnya dia bentangkan di setiap saat. Dengan kata lain juga, kita gagal menjadi hambanya yang betul-betul ikhlas kepadanya dan memurnikan ketaatan, memurnikan din ini semata-mata ikhlas untuknya. Syukur ini kata kunci yang sangat penting. Dari akar kata shin, kaf, ro, itu artinya menyingkapkan, menampakkan. Yang ditampakkan apa adalah nikmat Allah. Ketika kita bersyukur, kita tengah menghidupi nikmat Allah. Kita tengah berjalan, kita tengah bersyukur di dalam nikmat Allah. Kata kebalikan dari syukur, Al-Quran mengatakan adalah kafaro, yaitu menutup, to cover. Jadi sesuatu yang seharusnya berupa nikmat kita tutup dengan keluhan, kita tutup dengan dengki, kita tutup dengan amarah, sehingga kita tidak melihat itu, gagal untuk mensyukuri itu. Imam Al-Ghazali menyatakan syukur itu terdiri dari 3 perkara. Yang pertama, butuh ilmu. Ilmu ini adalah menyadari, meyakini semua hal datang dari Allah Ta'ala. Jadi kita menyematkan kata syukur tidak hanya kepada ketika kita diberi kenikmatan.
Dapat parcel, alhamdulillah kita bersyukur. Nggak dapat parcel pun harus bersyukur, alhamdulillah. Begitu. Tidak adanya semua bersyukur. Yang sulit itu pas tidak ada. Biasanya dapat gaji sekian, tutup sekarang perusahaan, bagaimana cara kita tetap bersyukur di situ, alhamdulillahnya. Nah itu butuh ilmu. Pertama kita yakini dulu semua dari Allah. Ada tiada semua dari Allah. Kurang lebih semua dari Allah. Sehat sembuh semua dari Allah. Hanya ketika kita faham, meyakini semua dari Allah, maka kita bisa beranjak kepada sebuah perkara yang kedua, yaitu yang namanya hal. Karena pengetahuan akan melahirkan jiwanya menjadi tentram. Ingat, bedakan jiwa dengan keadaan fisik. Karena keadaan fisik kita atau aktualitas keseharian bisa jadi dia potong-panting, cari nafkah gitu ya. Mana klien sepi, misalkan zaman wabah seperti ini, bersimbah peluh, keringat, ya, badan sampai bau knalpot, apapun. Kelihatannya repot, tapi jiwa yang tentram dia mengarungi semua itu dengan sebuah nikmat yang luar biasa. Dia bersyukur di dalamnya sambil mengukur jalan seharian, dia bersyukur, hatinya senantiasa zikir sambil menunggu pembeli datang, bersyukur, berzikir ya. Itu ilmu membawa kepada hal. Hal itu sebuah keadaan yang melahirkan jiwa yang tentram. Hanya dari keadaan jiwa yang tentram kemudian amal-amal kebersyukuran mulai dialirkan. Tangannya dipakai untuk bersyukur, matanya dipakai untuk bersyukur. Ya, tidak hanya menyaksikan hal-hal yang sia-sia. Begitu kira-kira. Ada sebuah perkara yang sangat penting, masalah ketertipuan oleh iblis dari 4 arah. Depan, belakang, kiri, kanan kita. Masa depan kita akan dipertakuti ketika kita tidak tawakal kepada Allah Ta'ala. Kita akan senantiasa menjadi horor kehidupan itu. Tidak bisa tidur, cemas, khawatir, gelisah, lalu terbawa sampai ke aspek jadi psikosomatis, badannya jadi sakit, memikirkan hal yang sebenarnya sudah ada dalam genggaman Allah Ta'ala, tak perlu kita pikirkan. Satu-satunya hal yang harus kita pikirkan adalah perbaiki sholat, perbaiki ibadah kita. Sebagaimana Rasulullah berkata bahwa jika kita punya masalah dalam hidup gitu ya, kita punya masalah dengan orang lain, sulit kalau kita hanya menggantungkan kepada kemampuan diri sendiri agar masalah itu selesai. Karena hati orang siapa yang bisa mengendalikan? Tapi kalau lihat dari skema ini, setiap orang itu mutlak dalam kendali Allah Ta'ala. Sehingga yang bisa merubah dia, melunakkan hatinya, membuat dia jadi baik, memaafkan, insyaf dan lain sebagainya, jelas Allah Ta'ala. Jadi kuncinya ketika kita berhadapan dengan masalah yang di luar jangkauan kita, dan pasti akan seperti itu, seperti halnya ini, kita dipaparkan oleh musuh yang sangat kuat. Sebenarnya kita dalam kondisi tidak berdaya. Justru di situ kita harus sadar bahwa iya ya, saya harus bergantung sama yang maha kuasa. Dari situlah kita dapat kekuatan yang tak ada tandingannya. Maka kembali ke bagaimana kita menyelesaikan persoalan, jangan dengan horizontal, itu waduh tipuannya sudah terlalu banyak. You go up, take the leap of faith, itu harus ambil lonjakan vertikal, pergi sama Allah Ta'ala. Dia ada, selalu hadir 24 jam, tak perlu pulsa, tak perlu abonemen. Dia ada, all we have to do is ask, minta sekarang juga, insya Allah.